pun pamerannya Mandalika. Ini. Soalnya di NTB itu juga ada yang buat kayak gini. Mirip Pak. Listrik juga ya? Listrik. Ya. Kita di modal Iya. Baterainya yang ini. Itu nanti sistemnya pakai listrik. Bisa berapa lama? Ini 50 km. 50 kilo. Jadi setelah nanti 50 km bisa diganti minyak dengan menggunakan gas yang kita buat. Nanti ada kosong, nanti yang dua kita kosongin. Jadi ketika kosong nanti tinggal masukkan yang kosong, transaksi Rupiah, hingga keluar yang penuh langsung masukkan lagi. Ini joknya durung nyaman gitu dulu. Oh, nyaman. Oh iya. Ini sama. Sami, ini ya scramble. Wah, scramble. Ini yang anu, jauh panik sih Pak. Ada biasa yang gini. Alan. Bangga-banggakan dari saya kecil, yaitu Bapak kita Ganjar Pranowo. Luar biasa. Yang terhormat Gubernur yang tidak pernah lelah untuk kepentingan masyarakatnya. Yang terhormat para SKPD yang hadir dan Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Sekjen. Pada kesempatan ini saya melaporkan karena beliau itu adalah pembina Paguyuban Jawa Tengah. Jadi Pak Gubernur, dulur-dulur ini dolan ning Jawa Tengah mengunjungin 11 kabupaten dan puncaknya sebetulnya di sini. Tapi besok mau ke Solo Raya dan ke macam-macam, nanti jalan terus untuk mensosialisasikan yang saya bawa itu teman-teman yang punya potensi untuk dikembangkan di daerah, karena ada mengenai penyelesaian sampah, ada sepeda listrik yang pintar, ada lagi tentang aplikasi. Mungkin Pak Ganjar walaupun sudah kerjasama dengan satu brand, kami punya teman yang kerja sebagai GM-nya Beli-Beli, orang Purworejo, tonggone Pak Ganjar, namanya Agus. Mana Mas Agus? Tuh di belakang Pak, itu yang mengoperasikan Beli-Beli secara UMKM dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu saya mohon, saya nggak usah lama-lama, Pak Ganjar mau pergi, tolong ini diantisipasi SKPD yang memerlukan ini. Saya bukan minta APBD-nya provinsi, saya memberikan sumbangsih untuk kerjasama dengan masyarakat yang kita bisa kerjasamakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ini ada pariwisata juga, saya kenalkan, ini pariwisata Mas Ivan berdiri. Terus ini dari perumahan Pak Dr. Budi. Terus lagi dari retail ini bukan retail gede-gede Pak, nanti gampang lah, nanti aturannya gampang itu banget, nggak modal juga lagi. Ada lagi dari sepeda Pak Yuli sama Pak Agung. Ada lagi dari sampah, konsultan sampah penjenan Pak siapa itu. Ada lagi law firm-nya Pak itu dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ketinggalan? Siapa? Oh, Pak Joko Widodo itu kalau ada para pihak yang masih nganggur mau dikirim ke Jepang, nanti depnakernya ada Pak Ngadino, Bu Edi, Ningsih ini pengusaha-pengusaha, Pak Supardi pengusaha Telkom, nanti bisa disonding-sondingkan apa yang bisa dikerjasamakan, bukan ngambil duit pemerintah. Kita mau kerjasama saja, ini nek sing tuku dijak kerjasama bareng-bareng dikembangke. Saya kira itu. Terima kasih. Bila ada saya ngomong Paguyuban Jawa Tengah, piye ya? Paguyuban Jawa Tengah, PJT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang karaharjan dumateng panjenengan sami. Bapak Ibu, kula dongake jenengan sehat. Eta
waras. Dadi yo awake sehat, mikire yo sehat, dompete yo sehat. Mas Leles niki pun cerita Bapak Ibu oleh kula. Pak Gub, ini kita bawa rombongan besar. Waduh, gedenya sepiro. Ternyata gedenya itu berbagai sektor. Ya ada teman-teman dari Pemda, ada dari asisten, Pak Yuli pamer. Ada yang sudah membuat produksi. Oh, apa ya ini? Sepeda yora, motor yora, pokoknya alat transportasi lah gitu. Iran, waduh keren, namanya Iran. Jadi ini teknologi masa depan sudah dimulai. Kalau hari ini kita melihat harga gas sudah naik, ini perang era rampung-rampung Rusia karo Ukraina ya, tambah munggah meneh. Jadi bensin itu ya bisa munggah. Amerika kemarin sudah 70, sudah lebih dari 100.000 rupiah per liter. Alhamdulillah kita kok ya belum tergoyahkan sampai hari ini. Belum loh ya, belum. Nah, nanti ke depan Pak Presiden sudah bicara bagaimana mentransformasikan energi. Nah ini sudah dimulai dari yang ada dulu. Lama-lama nanti dari sisi desain ya Mas ya, tambah baik. Saya penggemar sepeda dan saya punya sepeda listrik itu ada 3 di rumah saya. Semua saya coba. Tentu dengan brand yang memang lebih dulu. Jadi desainnya jauh sedikit berbeda. Tapi sepeda, nah ini sudah agak naik sedikit kepada motor begitu ya. Motor itu dalam arti apa ya, dengan kekuatan yang lebih menggantikan sepeda motor. Saya itu malah punya pikiran Mas Leles. Bisa nggak tidak memproduksi ini saja? Tapi ada bengkel yang siap menerima sepeda motor bensin, mesinnya diganti baterai. Bes desainer. Itu ke depan wah top itu. Nah, ke depan akan top. Pemerintah ngapain? Rakyatku. Dendeng sira gelem ganti montore saka bensin dadi setrum, pajakmu tak murai. Ngono lho. Ya. Nek perlu dikasih insentif setahun 2 tahun rasa bayar pajak. Transformasi ini akan berjalan. UKM, jalan Mas UKM. Kok bengkel-bengkel kayak banget. Ora apa-apa. Gawe sik ngono. Sana saingannya nanti dengan yang gede-gede. Bapak Ibu nun sewu nggih. Teng Jawa Tengah niku pun enten lho pabrik motor listrik nggih. Kula yo duwe motor listrik. Motor listrik pertama yang saya beli di sana itu Viar mereknya. Viar. Nah Viar ini pada saat pertama kali saya beli dan dikasih plat nomor samsate bingung kok. Iki CC ini piro? CC loh. CC. Dan akhirnya kami dapat plat. Zaman dulu platnya ya sama dengan plat motor biasa. Apa yang terjadi? Hari ini semua yang membeli mobil listrik, motor listrik, platnya itu di bawahnya ada warna biru. Motor saya yang pertama belum. Aku DCI. Kenapa saya DCI dan samsatnya jadi bingung? Ben pemerintah juga berubah pikirannya cepet-cepet. Piye cara menyelesaikan sesuatu yang baru pada hari ini? Ojo, wah ini nggak boleh, itu nggak boleh aturannya sopo. Aturannya yang menyesuaikan. Karena kita akan bergerak. Itu kalau seperti itu polusi berkurang. Teknologi berkembang. Tinggal nanti kita pikirkan pengolahan baterai berikutnya biar tidak menjadi limbah B3B seperti apa. Nanti masuknya ke sampah tadi. Sampahnya tidak hanya sampah yang ini sederhana. Tadi Mas sudah sampaikan. Nih Pak Asisten punya pengolahan sampah sistemnya. Mana yang bisa dibeli gitu ya. Mana yang macam-macam. Jadi saya terbuka. Atau barangkali dari produk yang sudah ada bagaimana cara menjual. Saya saran kalau mau jualan segera masukkan e-katalog Jawa Tengah. Masukin segera e-katalog. Jadi nanti kalau kita butuh sesuatu, mungkin rumah sakit butuh itu Pak. Jadi daripada ngepit ngono kae nganggo kaya ngono. Jadi ngepit ya luwih apik keringetan. Tapi kan ada 2 ini, bisa digenjot, bisa di rumah sakit bisa ini. Jadi kalau nanti umpama pengen rumah sakit beli ini ya masuk ini katalog lokal aja kita Pak ya. Udah, tuku rasa nggo lelang. Dung.
Inilah yang kemudian tadi ada yang dari beli-beli mana ya? Beli-beli. Kita udah kerjasama sama beli-beli. Saya udah kerjasama dengan Tokopedia, Gojek, sekarang dia kawin, beli-beli. Saya udah ketemu bosnya, sampai big bossnya sudah ketemu. Dan sudah bantu pelatihan kami, termasuk Facebook. Itu kita ajak, Shopee datang ke sini. Untuk mengangkat UMKM kita. Maka tadi ada dari mana? Warga Kebumen CS, wah, ayo Kebumen dibangun yuk. Nah hari ini Mas Leres, teman-teman dari perantauan ini bisa membantu Jawa Tengah untuk menumbuhkan ekonomi. Maka waktu gubernur kemarin dikumpulkan oleh Pak Jokowi di IKN, kita di Balikpapan bicara bahwa yuk kita tingkatkan ekonomi pasca pandemi. Piye carane? Yang bisa bergerak itu hanya satu, ekonomi kreatif. Itu kreatif. Jadi duit tinggal, bener. Tinggal bagaimana kita mempromosikan jadi lifestyle untuk orang mau bermigrasi dari yang mencemari menjadi yang ramah lingkungan. Wah keren. Tinggal kapasitasnya aja 50 kilo ditambah berapa, ditambah berapa, ditambah berapa. Silakan di riset. Silakan nanti bertemu dengan perguruan tinggi. Maka saya terima kasih kawan-kawan ini hadir membawa banyak ide-ide untuk kita bisa dorong bekerja sama. Dulu memang saya pernah ngobrol dengan beberapa orang untuk mencari diaspora Jawa Tengah judulnya. Masuk Jawa Tengah ora iso. Tapi ya ada yang kerso, ada yang belum sempat. Ada yang tidak mau, jadi nggak apa-apa. Siapa diaspora itu yang pernah di Jawa Tengah? Apakah mereka ini asli Jawa Tengah, sekolah di Jawa Tengah, punya istri, keluarga, anak yang berbau Jawa Tengah, lihat dikelompokkan sak dunia. Tadi Mas Jokowi mana Mas Jokowi? Wah itu Mas Jokowi. Saya ketemu beliau pertama di Jepang, pengurus keagama. Waktu itu lagi mau pelantikan ya Mas ya. Ngobrol-ngobrol dengan beliau, punya akses di Jepang. Tadi pagi kita ketemu dengan Kubota dan pabrik hazmat orang Jepang. Jadi mereka masyarakat Jepang di Jawa Tengah. Udah bisik-bisik sama saya. Jadi artinya sebenarnya secara internasional pun juga bisa kita komunikasikan. Nanti minta tolong ya Mas ya. Kemarin juga saya udah ngomong sama duta besar kita di Jepang Pak Heri Ahmadi, dan kita sudah ngumpulin UMKM kita, jualannya makanan Mas. Jualannya makanan Bu. Kecil-kecil tuh UMKM. Kita packaging bagus, kita dampingi, kita ekspor ke Jepang, ke Osaka. Nah ternyata di sana apa? Payu. Sudah repeat order. Cuma ngirimnya mahal banget. Nah, saya minta sponsor dari BI, disponsori. Nah ini mau kita gelindingkan terus. Nah kekuatan kawan-kawan dari masyarakat Jawa Tengah ini yang ada sekarang di Jabodetabek ya Mas ya. Nah barangkali nanti akan bisa menggema lagi dengan masing-masing potensi yang panjenengan tadi miliki. Kami sangat terbuka dan Mas Les tadi sudah bagus. Monggo nanti boleh komunikasi dengan Pak Yuli ya. Pak Yuli, Cah Boyolali. Jadi iya kan, kamu kenal. Jadi nanti mana yang kemudian akan bisa kita gerakkan. PR-nya Pak Jokowi ke kami, para gubernur, Ibu Jawa Tengah satu. Pasca pandemi bagaimana menaikkan ekonomi. Itu kalau nggak kreatif nggak bisa. Kalau mengono-ngono tok, bisa. Iya cara nerobos. Wah, jualannya online. Masuk ke yang marketplace, dilatih. Gue nek dodolan panganan ini ora payu, motret elek, dodol pertama wagu, hargamu larang, ora cocok. Diajari manajemennya. Kita itu punya co-working space, namanya Hetero Space di sini. Itu sebagai tempat laboratorium UMKM-nya. Jadi kalau mereka datang, Pak, produk saya udah bagus belum? Dites di sana. Packagingnya udah bagus belum? Jelek. Sok latihan gratis, saya ngelatih aku. Terus kemudian jualan Mas. Nah, kalau beli-beli mau datang, jangan punya saingan. Yang sudah masuk membantu saya semuanya shopping, gila nih ya Mas. Langsung dredeg deh. Jawa Timur bantu, jebret masuk kunci. Goto udah sajak ngomong juga. Ya, beli-beli beberapa kali masuk ke kita juga membantu. Dan waktu itu yang program pertama kalau tidak salah beli-beli itu membantu kita free ongkir. Itu bagus Mas. Free ongkir itu membawa mereka yang UMKM bisa naik. Sampai nanti bisa ketemu juga apa program yang bisa kreasi bersama. Dan ini mesti cepat. Jangan nunggu rapat.
Kirim langsung, saya proposalnya ini kirim aja ke Pak Yuri. Nanti minta nomor handphonenya, saya mau buat ini, buat ini, buat ini. Kira-kira bisa enggak gitu. Itu tadi Pak. Bagaimana saya bisa on board kami punya aplikasi namanya Blangkon. Blangkon itu kepanjangannya belanja online. Rapas ya. Rapopo yang penting mudeng. Ben ono ketok Jawa Tengah ngono. Blangkon belanja online. Rada kacek ning ben ngono. Nah, 40% dari APBN APBD itu diminta untuk belanja produk UKM. Niku nggih Bapak Ibu pun tak peksa kabeh UMKM. Ayo peksa kabeh. Ayo. Gendang kowe iki dodolan. Angel Pak, rumit Pak. Jelei. Ayo tak ajari. Kene ngisi formulir, kowe mlaku. Begitu sudah on board langsung ditukoni kaget Mas. Wah, Pak Gubernur, saat ini kula entuk order terus. Lah, wingi ra gelem ya ta. Saiki ngerti duit ijo ya ta, terus kemudian akhirnya mereka jalan UMKM-nya. Nah, yang UMKM ini kemudian kita jadikan ya, kecil mikro jadi menengah, menengah jadi besar. Harus naik kelas. Dan kita ciptakan entrepreneur Bapak Ibu. Kabeh Pak Ganjar saat ini golek gawean angel, yo gawe-gawean. Ojo golek gawe-gawean. Kalau mboten duwe modal, modal itu selalu dipikir adalah uang. Salah. Modal itu ada knowledge basis, itu pengetahuan paling penting. Punya modal pengetahuan, iso nggawe pit, meneliti, nggawe baterai dan sebagainya ke depan, itu modal utama. Uang itu berikutnya. Setelah itu modal manajemen, kapasitas mereka. Lah dodolane menunggoni nang pinggir dalan ora ana sing tuku. Zaman kaya ngene dodolan ora perlu duwe toko. Tokone online, duwene ming gudang. Gudange arep nang Tangerang yo entuk, nyang Wonogiri ora apa-apa, Boyolali opo, Bumen ora apa-apa, nang Mirit kono yo mboten apa. Ora apa-apa tokone kono. Ning dodolane, masukkan ke sana, umpama dibeli-beli, masukkan. On board, jebret. Lah aku yang tinggal perintah, kirim, gak dibungkusi. Sing tukang deliver kan wis enek perusahaane kita. Dunia ada berubah bro gitu. Makanya saya pernah dimintai Bapak Ibu, Pak Gubernur nyuwun dana bantuan. Gua apa? Gedamel niki Pak, gedung ini nggo ngapa? Nggih dodolan Pak, dodolan apa? Produk UKM. Kuno. Pira butuhe modal? 10 miliar Pak. Alah, wis survei burung alah. Niki Bu kula kandhani nggih Bu. Niki enten wong mboten kenal kali kula. Ini kejadian di Blora Mas. Saya mau musrenbang waktu itu sebelum pandemi. Ada 2 orang yang mau jualan batik ke saya. Saya nggak kenal orangnya, tapi kemarin ketemu di Twitter. Sekarang dari sekian ratus orang yang berkumpul, saya tanya, Bapak Ibu, ada nggak orang yang janjian sama saya katanya hari ini mau ikut datang? Alah ibu-ibu tiba loro. Kulo Pak. Oh, no. Ya, di batikmu melayu rene, wut melayu nang panggung. Langsung tak tuku. Hati ibu, saat ini boom. Wabe wong tuku, menteri-menteri tuku. Wah saat ini pesenannya oke. Desainnya berkembang. Lalu saya sampaikan pada ibu-ibu, waktu itu beliau memang anggota DPRD mengusulkan toko. Gak ada tokonya toh Bu. Ketemunya di Twitter. Bu jenengan duwe toko? Mboten Pak. Lah gawe teng Budi nggih teng griya. Lah kok iso dodolan kali Pak Gubernur? Kan main Twitter Pak. Waduh gayane setengah mati. Akhirnya Mas beli. Wah. Pak Ganjar bajunya bagus ya, beli di mana? Wah langsung tak kei nomor itu. Produksi Bu. Problem muncul. Apa problemnya? Pak Gubernur saya sekarang kebanjiran order. Lah terus bingung. Wingi ra payu bingung. Saiki kowe kepayon lagi ya bingung meneh. Wong kok bingung tuh ndodok. Aku meneh bingung tak kon ndodok. Begitu ndodok ngeten Bu. Jangan kebagian order, berarti kebagian rezeki. Allah kasih rezeki lebih banyak. Bagilah pada orang lain. Caranya bagi pripun? Tonggomu diajari. Tonggomu golek partner. Jadi nek entuk order akeh, ayo dibagi-bagi rezeki ini. Ojo ditolak. Mengatakan tidak mampu itu hari ini bahasane Wonogiri tidak kolaboratif. Iya deh. Isime kolaps bro, kolaps, cah milenialnya kolaps, dikolaborasi gitu ya. Jadi apa namanya menyampaikan itu, dan saya terima kasih kawan-kawan peduli dan selama ini udah 2 tahun nggih kita mboten mudian nggih. Mudian.
Embuh. Besok itu masih embuh. Tapi kemarin dari penghubung di sana sudah menyampaikan, Pak, kita tidak menyiapkan acara mudik ya serapopo. Ya anu aja, sesuai kondisi. Kalau nanti ya kita gerakkan secara gotong royong. Tapi Pemprov tidak menyiapkan karena kondisi seperti ini. Cuma nanti kalau ya dugaan saya akan ada mudik meskipun tidak seramai dulu dan kita tidak menyiapkan, tapi akan ada. Jadi nanti kalau ya 1-2 mungkin kita akan bisa handle, sifatnya ya mulai lagi dari timik-timik ya. Nanti kita ketemulah di Jakarta, boleh kita ngobrol lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya doakan panjenengan sehat semuanya, biar ringkes. Izin ya Pak Yuli ya nanti ya, komunikasi dengan Pak Yuli ini asisten Kesra, dan saya kira pas lah dengan panjenengan. Nanti kita jodok-jodok ke ben gini Mas Leles, nanti teman-teman itu biar ngobrol sama OPD yang terkait. Glenian we, glenian kon. Wah ra iso ya wis. Oh iki iso modele kaya ngene oke. Oh iki iso malah kayak buta. Jadi enak. Dan saya sepakat komitmennya tadi itu agar kalau deal sepakat itu ya betul-betul profesional semuanya, bisnis semua, karena itu integritas yang mesti kita jaga. Tapi kalau kemudian sudah masuk semuanya, ya kita bisa dorong, mbok sing kuwi ngopo sing iki, wong podo-podo, gitu. Itu sebenarnya Tiongkok melakukan itu. Ketika bisa membuat komputer sendiri, ngapain pakai komputer orang? Tak wajib ke kabeh komputer mereknya dhewe. Ngono, jadi sebenarnya kalau dengan itu, produksi mesti makdel ngono. Setelah itu ada repair, ada repeat ordernya, ada suku cadangnya, mesti industrinya boom. Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Kalau nanti saya tidak bisa menemani sampai akhir, saya masih ada 3 acara untuk bisa pelayan, tak dongake panjenengan sehat. Dan terima kasih Mas Lele CS yang sudah berkomunikasi dengan banyak kawan-kawan yang mudah-mudahan nanti bisa menggugah pikiran. Bupati-bupati pengen itu dikasih piye ya bendil, piye ya beresi, mungkin koncone dhewe ana lho sing bakul lengo klentik ngono to. Lengo klentik goleki angel ngono. Tadi tuh nawani lengo bekas iso dituku. Engko dolah meneh dadi anyar dikei kimia, ora ya diolah untuk yang lain ya. Terus kemudian tadi jualan online, terus kemudian olah sampah itu menarik. Jadi sistemnya bisa berjalan dan beberapa kabupaten kota udah punya soal itu. Jadi tinggal dikembangkan aja, nanti alternatifnya mungkin lebih banyak. Bahwa dari sampah jadi berkah, wah itu keren. Bapak Ibu, matur nuwun, salam buat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Gubernur Jawa Tengah kepada Ibu Berkali-kali ya kita membuat acara bersama, biasanya ngurusi mudik. Kemarin waktu Covid, beliau-beliau inilah yang membantu warga kita di sana. Masya Allah, luar biasa. Saya terima kasih sekali ya. Dan hari ini beliau roadshow ke 11 kabupaten? 11 kabupaten, kota, dan kemudian hari ini bertemu dengan kita. Menyampaikan banyak yang jauh lebih produktif.
kok ya ngimpine gadok ini. Alhamdulillah. Apa itu? Bagaimana meningkatkan ekonomi? Hari ini dipamerkan kepada saya sepeda listrik. Wah keren, saya sudah mencoba numpak. Wah enak. Nanti saya harus punya koleksinya di rumah. Terus ada juga kemudian jualan melalui online. Mana tadi Mas? Bibli. Mana tadi? Tadi itu ada karena ini juga punyanya orang Jawa Tengah dengan berbagai produk. Nah, produknya seperti apa yang memang layak dijual. Sehingga kalau produk UKM itu bisa dikurasi dulu, ini akan luar biasa. Contoh, nah ini pasti tempat wadah sabun. Kayu bagus, kayunya limbah aja bisa. Tapi kalau sudah produknya seperti ini keren banget. Pasti sudah bisa dijual secara online gitu ya bro? Betul. Nah, ini ada mangkok, nah, mangkoknya, udah di produknya. Ini waduh, limbah-limbah bagus. Cangkir ya, cangkir. Ini sendok, semuanya serba kayu. Ini bagus. Atau barangkali ini mie, ya. Bakmi godok yang sudah diproduksi. Mie godok Jogja dijual orang Jawa Tengah, ya. Atau barangkali ini sambal roa-roa dibuat orang Jawa Tengah meskipun ini punya saudara kita dari Manado. Indonesia keren ya. Nah, dari sinilah kemudian ada teman dari beli-beli, ada teman yang berkreasi sepeda listrik, ada yang olah sampah tadi siapa ya? Ada yang olah sampah, ada yang bangun perumahan. Jadi cukup banyak dari partisipasi kawan-kawan PJT ini yang bisa dikontribusikan. Yang menarik, mereka akan bantu, kita kerjasama, dan kemudian kita ingin kembali meningkatkan ekonomi kita bersama-sama. Itu. Ya.